Kita berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera jambuan dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejaan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Kita nyanyikan NKB 80. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis
seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendaknya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 171-2, Kepala yang Berdarah. Kasih, mari kita masuk di dalam penyesalan dosa. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah kita berdoa, memohon ampun dan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengucap syukur
Di peringatan masa Paskah Jumat Agung ini, iman kami boleh disegarkan kembali bahwa dosa-dosa selalu meliputi hati kami, dalam tindakan kami, dalam tingkah laku kami. Tuhan, kami manusia yang berdosa, mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Dan kami hari ini mau menghayati, mau mengimani kembali, mau menyegarkan iman kami kembali dalam ibadah Jumat Agung Perjamuan Kudus. Tuhan sucikan kami, Tuhan mampukan kami untuk menurut kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur, berterima kasih di hari ini Tuhan memampukan kami untuk beribadah di ibadah Jumat Agung, ibadah yang membawa kami
menghayati jalan kesengsaraan yang telah Tuhan alami, jalan kesengsaraan yang menjadi anugerah bagi kami hidup dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, di ibadah ini kami memohon Tuhan berkenan memberikan sabda. Bersabdalah kepada kami semua karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus melalui Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat yang ke-42. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda suci dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang 18 ayat 1 sampai 11, nanti akan dilanjutkan petugas yang lain. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu, "Malkus," kata Yesus kepada Petrus, "sarungkan pedangmu itu. Bukanlah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku." Amin. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar.
dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menyadiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya itu demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus,
Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Tuhan Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Tuhan Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Tuhan Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya,
ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dengan 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagikan menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dengan salib Yesus berdiri ibu Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak ditinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak,
dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang-orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Tuhan Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Tuhan Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Tuhan Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jumat ini disebut dengan Jumat Agung atau Jumat Adi. Nah, kita bersama-sama akan menghayati di mana keagungan hari Jumat. Apakah karena harinya, atau karena tanggalnya, atau karena tahunnya. Nah, dalam ibadah Jumat Agung ini kita diajak menghayati sebuah tema, mungkinkah Allah telah kalah? Kalau kita pakai sudut pandang olahraga, menentukan kalah dan menang itu dilihat dari nilai. Misalkan dalam sepak bola, tim A melawan tim B. Tim A dikatakan kalah ketika tertinggal angkanya. Entah itu 1 angka, atau 2 angka, atau 3 angka. Misalkan 1-0, atau 2-0, atau 3-0, atau juga 2-1. Jelas ukuran di mana satu tim dikatakan kalah dan dikatakan menang. Lalu juga dalam kehidupan kita juga bisa memakai ukuran ini dalam apa yang tengah kita baca, kita hayati, kita renungkan saat ini. Jika ukurannya adalah yang kalah itu mati dan yang menang itu adalah hidup, maka kita mengatakan Tuhan kalah. Karena Tuhan kita mati. Jika penghayatan kita pada seperti konsep tadi dan Tuhan kalah, berarti kita beriman pada Tuhan yang kalah. Mungkin Bapak Ibu hampir tidak pernah berpikir sampai ke situ. Dan saya juga yakin Bapak Ibu, saudara-saudara akan meyakini Tuhan
tidak kalah. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan tidak kalah, di mana? Saya mencoba untuk menghayati bahwa dalam konsep kalau di wayang peperangan, senjata terakhir itu muncul ketika seorang kesatria itu terdesak. Panah Pasopati itu akan diluncurkan di saat-saat terakhir, atau panahnya Kresno, Cakra itu juga akan dikeluarkan ketika kondisi terdesak. Hampir juga di film-film modern, pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh super ketika terdesak mereka akan memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya. Nah, kalau kita baca Injil, iblis terus berusaha agar Tuhan Yesus itu memperlihatkan kuat kuasanya seperti dalam tokoh-tokoh baik di pewayangan atau di film-film modern. Ketika Tuhan Yesus terus-menerus dianiaya, harapannya adalah tidak hanya iblis tetapi juga para murid dan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus tampil memperlihatkan kekuasaannya yang kemudian dapat mengalahkan semuanya. Kita juga bisa melihat kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan di bacaan ini. Ketika orang-orang mencari, mana Tuhan Yesus, mana? Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Orang yang mendengar lalu kemudian rebah. Kita bisa melihat di sini sebenarnya Tuhan berkuasa. Iblis berupaya terus-menerus membawa Tuhan Yesus di sebuah situasi agar Tuhan Yesus itu berkenan untuk memperlihatkan kuasanya. Kita mengingat kembali kisah peristiwa di mana Tuhan Yesus digoda oleh iblis setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Diminta untuk merubah batu menjadi roti. Hal yang sangat alami, sangat wajar. Kondisi lapar, kondisi dahaga, orang butuh makan, orang butuh minum. Terus juga Tuhan digoda akan diberikan kekuasaan. Kalau Tuhan berkenan, lihat di bawahmu, semua menjadi milikmu. Tuhan diminta untuk jatuhkan dari atas, semua malaikat akan siap untuk menyambutnya. Tapi Tuhan Yesus tidak berkenan, sehingga iblis lalu gagal. Hingga sampai di detik-detik ketika Tuhan Yesus berada dalam kesengsaraan, iblis dan bahkan orang-orang menginginkan Tuhan Yesus kemudian menolak hukuman salib itu, melawan dengan kekuasaannya. Dan ternyata Tuhan Yesus memilih menyambut kematiannya dengan memberikan dirinya di kayu salib. Inilah kemudian yang kita sebut sebagai Jumat Agung. Keagungannya adalah karena Tuhan Yesus tetap tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaannya mengalahkan orang lain. Tuhan Yesus tetap penuh dengan kesetiaan dan kesediaan memperlihatkan cinta kasih-Nya. Maka disebut dengan Jumat Agung. Tuhan Yesus yang menang. Tuhan menyambut kematiannya, tidak menolak kematiannya. Disinilah iblis dan orang-orang yang mengharapkan waktu itu Tuhan Yesus mengeluarkan senjata pemangkusnya untuk tidak mati. Tuhan tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Karena keinginan mereka, Tuhan mengeluarkan senjata pamungkas, lalu kemudian Tuhan Yesus tidak jadi mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus menyambut kematiannya dengan jalan sengsara. Maka di sini kita mengatakan Jumat Agung adalah Jumat kemenangan. Karena Tuhan tetap setia dan sedia menghadapi
pergolakan-pergolakan dunia, menghadapi kekerasan bukan dengan kekerasan, menghadapi kejahatan-kejahatan bukan dengan membungkam mereka dengan kejahatan, tetapi Tuhan memberikan cinta kasih-Nya. Dan kita tahu bahwa ketika kekerasan, kita lawan kekerasan, kekerasan itu tidak akan berhenti. Kalau di Jawa ada sesorah, asu gede menang kerai. Apakah asu yang cilik ini ketika dia kalah, dia tetap tidak dendam pada asu yang gede? Dia tetap dendam. Dia akan selalu mencari cara bagaimana membalasnya. Jadi kekerasan tidak dapat dihentikan dengan kekerasan, jelas. Kejahatan tidak dapat dihentikan dengan kejahatan, jelas. Dan untuk menolong kita kembali berelasi dengan Tuhan dengan baik dan benar, dan juga untuk memulihkan relasi kita dengan sesama kita, jalannya adalah Tuhan memberikan cinta kasih. Maka dalam Injil Yohanes juga dituliskan, karena begitu besarnya kasih karunia Allah, cinta kasih-Nya, maka Tuhan lebih memilih memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita semua tidak binasa, tetapi beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk menghentikan kekerasan, untuk menghentikan kejahatan adalah dengan mengasihi. Di keluarga pasti akan ada polemik, konflik dan sebagainya. Persoalan tidak akan selesai ketika satu membalas satunya, terus akan terjadi dan tidak akan pernah selesai. Tapi jika satunya memiliki niat untuk mengasihi, dia akan mencari jalan bagaimana menghentikan konflik, kekerasan dan sebagainya. Begitu pula dengan saat ini ketika berada dalam pandemi COVID-19. 1 tahun sudah berlangsung. Dan sekarang kita mengalami perubahan-perubahan dan kita harus beradaptasi. Kadang kita bosan, kemana-mana mengenakan masker. Kemana-mana kita harus rajin-rajin membersihkan tangan, tubuh kita, mengenakan hand sanitizer, dan juga rajin untuk berganti baju dan sebagainya. Kita bisa mengatakan kita kalah kalau kita terus-menerus seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari konsep yang lain, ternyata kita menang. Ketika kita terus pakai masker, kemana-mana kita rajin membasuh tangan, dan juga kita masih membatasi kegiatan-kegiatan kita, ternyata kita menang di situ. Karena apa? Karena kita berarti tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Yang selamat tidak hanya kita, tetapi juga orang lain. Disinilah Jumat Agung. Karena Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Jika Tuhan Yesus memikirkan dirinya sendiri, maka Tuhan Yesus akan mengeluarkan senjata pamungkasnya, menolak kematian, melawan dengan kuat kuasanya. Tapi Tuhan Yesus memikirkan kita agar kasih karunia Allah betul-betul menjadi milik kita. Inilah keagungan di hari Jumat. Maka kita rayakan ibadah Jumat Agung. Jadi dengan demikian, mungkinkah Allah telah kalah? Kita akan menjawabnya, tidak. Karena dalam ibadah Jumat Agung kita melihat disinilah kemenangan cinta kasih. Hal yang sama ketika di saat seperti ini, pandemi, ibadah dan sebagainya, peristiwa bom dan sebagainya, membuat kita takut. Akhirnya kemudian pihak aparat, pemerintah berjaga-jaga. Apakah aparat dan pemerintah kalah? Tidak. Tapi inilah malah bentuk solidaritas bangsa dan negara, bagaimana bangsanya, umatnya, rakyatnya dapat hidup dalam satu tempat dalam damai dan sejahtera.
Jadi mari kita maknai, tidak dari sisi yang kalah dan menang, tapi kita melihat dari sisi yang lain, sebagaimana Jumat Agung yang kita yakini kemenangan Tuhan Yesus untuk terus berpihak kepada manusia, agar manusia mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan begitu besar, sehingga dunia dan seisinya diselamatkan. Berbahagialah kita. Dan masih dalam pandemi ini, mari kita juga menghayati kesengsaraan kita pribadi-pribadi, agar kita juga dapat memenangkan kehidupan ini menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Jumat Agung. Amin. Saat teduh bagi kita, saat teduh cukup. Kami undang untuk bangkit berdiri pada seluruh jemaat. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur Jumat ini adalah Jumat yang agung, karena kami boleh melihat dan mendapati Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menang untuk terus dapat menghadirkan cinta kasih-Nya kepada dunia, kepada kami semua. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, agar semua ciptaan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya di pandemi ini kami pun juga dimampukan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, untuk kami juga memenangkan kehidupan ini, memikirkan orang lain untuk dapat hidup selamat, hidup dalam damai dan sejahtera melalui kesediaan kami untuk menuruti, menjalankan protokoler kesehatan. Kami mengakui setelah sekian lama kami berada dalam pandemi, banyak hal yang membuat kami mengalami perubahan, baik dalam peribadatan, baik dalam studi, sekolah, bekerja, berelasi, dan bahkan juga ada banyak tradisi-tradisi di masyarakat kami sebagai masyarakat Jawa yang hingga sampai saat ini pun tidak dapat kami selenggarakan sebagaimana sebelum pandemi terjadi. Kami tidak berarti kalah ketika kami beradaptasi dengan banyak perubahan, tapi semua itu memperlihatkan kemenangan kami untuk kami terus dapat memikirkan kebaikan sesama. Kami kalah ketika kami egois, kami kalah ketika kami hanya memikirkan diri sendiri, kami kalah ketika kami rakus untuk diri kami sendiri dan tidak pernah memiliki kepedulian, cinta kasih terhadap kehidupan sama kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu ini, pakailah kami semua
Bapak Ibu majelis dan juga keluarganya Tuhan berkati. Tuhan berkati kami seluruh jemaat. Tuhan berkati kami dalam keberadaan kami masing-masing, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Tuhan berkati setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, anak-anak Tuhan, para remaja, para pemuda, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, beratnya beban kehidupan yang dirasakan oleh setiap keluarga, oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kami memohon Tuhan memberikan pemulihan kesehatan, Tuhan memberikan berkat pertolongan, memberikan kemurahan bagi kami semua untuk dapat menghadapi semua itu dan juga menyelesaikannya, dan kami tetap meyakini Tuhan beserta dengan kami. Saat ini kami mendukung dalam pemulihan kesehatan untuk Bapak Purbambudi, untuk Bapak Sarjono dan Ibu Sri Astuti, dan juga tentunya anak Elena, dan kami semua ya Tuhan, satu persatu kami memohon berkat dari Tuhan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa negara kami dalam pemberian vaksin, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Seluruh jajaran komponen pemerintahan yang ada di negeri kami, dari Bapak Presiden sampai seluruh yang ada di tingkat desa, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, inilah syukur syafaat kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Jadilah kehendak Tuhan. Bersama-sama kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Akan saya bacakan terlebih dahulu pratelan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, sebagaimana yang diberitakan dalam berita gereja bahwa ibadah saat ini kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan istimewa untuk kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan juga kebangkitannya yang menyelamatkan kita, yang memberikan karunia dalam hidup kita. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dan cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang.
sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima dan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, mampukanlah kami ya Tuhan untuk meletakkan keyakinan kami pada Tuhan Yesus yang telah memberikan karya keselamatan kepada kami, dan mampukanlah kami ya Tuhan Yesus untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus di kehidupan kami sampai pada Tuhan mengizinkan kami bersama-sama ada dalam kesempurnaan pelayanan sakramen di surga. Tuhan, kami memohon berkat pemeliharaan di kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 310 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga, dan nanti kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus. Mari kita hening sejenak. Cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Kita makan terlebih dahulu, hostinya ada di bagian atas, kita buka, baru nanti setelah itu kita meminum anggur. Kita akan makan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Hosti yang sudah dibuka, mari kita makan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Minumlah, Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa, kita nyatakan syukur kita karena kita telah mendapatkan pemeliharaan melalui sakramen perjamuan. Mari kita berdoa dalam sikap doa, di hati kita ucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat dari kitab Mazmur bab 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah sebelumnya kita membawa persembahan, kita awali dengan memujikan nyanyian kidung baru nomor 183 bait yang pertama. Dulu ku mencari. Kini ku beralih, ya
kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Engkau berikan untuk kami. Engkau telah rela menyerahkan tubuh-Mu, darah-Mu, bahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau Allah yang rela menderita dan sengsara untuk menyelamatkan manusia di bumi. Tuhan, kami ucap syukur kalau pada hari ini Engkau kumpulkan kami untuk memperingati dan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Tuhan, kami Kau berikan waktu pula untuk memberikan persembahan, walaupun tidak seberapa dibandingkan dengan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami kumpulkan untuk perbendaharaan rumah ibadah-Mu, untuk kepentingan jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara yang mengelola, kiranya Kau berikan tanggung jawab, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ibadah ini Tuhan, untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan kami. Engkau pertemukan kami dengan keluarga kami yang lain yang ada di rumah dalam keadaan selamat. Tuhan, Engkau pertemukan pula kami dengan kasih karunia-Mu dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mengingat untuk Bapak Bakri dan Ibu yang ikut mengelola rumah ibadah-Mu ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, berikan berkat yang melimpah dalam kehidupannya, dan berikan tanggung jawab sehingga boleh mengelola rumah-Mu yang kudus ini dan bisa kami pergunakan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam kami berdoa, kiranya Engkau mengampuni Tuhan banyak dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Kami akan terus berbagi itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lanjutkan peribadatan kita di kehidupan kita di setiap hari yang kita jalani, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara kita semua mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin. Hosiana, Hosiana,
sia-sia.